Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Restu Andi Saputro, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 2 Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Oke, seharusnya gue ngucapin selamat malam buat kamu semua, tapi khusus buat kalian deh. Aku pengen ucapin selamat pagi karena kita tahu bahwa cuaca hanya bergantian, tapi di hidupku kalian selalu pagi. Dan satu pantun buat kamu semua. Dari Jawa menuju Sumatera, apalah artinya bahagia jika tak kunjung jumpa. Ya, walaupun kita beberapa waktu ini harus berjumpa melalui virtual, tapi rasanya masih tetap ada yang kurang ya sob ya. Oke, kalian pasti tahu sob bahwa pemerintah Republik Indonesia secara resmi hanya mengakui 6 agama di Indonesia. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan terakhir Konghucu. Lebih dari 207 juta penduduk Indonesia itu memeluk agama Islam atau 87,2%. Dilanjut dengan Protestan 6,9%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Konghucu 0,05%. Tapi apakah kalian tahu bagaimana sejarah, metode, dan karakteristik masuknya Islam ke Indonesia? So, kalau kalian belum tahu, dengerin podcast ini sampai selesai sob. Mempelajari metode, karakteristik masuknya Islam ke Indonesia, tentu kita akan membuka sejarah sob. Penting sekali hari ini kita mempelajari sejarah karena apa? Orang dulu mengatakan agar kita itu tidak kepaten obor, agar kita itu tidak kehilangan sejarah. Kita tahu bahwa Bung Karno mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang jasa para pahlawannya. Otomatis adalah orang-orang yang mempelajari sejarah. Dan kita harus mempelajari sejarah agar kita itu bisa mengenang jasa para pahlawan kita. Juga penting sekali kita mempelajari sejarah agar kita itu bisa meneladani dan mewarisi semangat dari pejuang-pejuang terdahulu sob. Dan kalau kita ambil kosakatanya sejarah, bahasa Arab sajarotun, artinya pohon. Kalau kita merawat sejarah berarti kita merawat pohon. Kalau kita merawat pohon pasti besok kita akan mendapatkan buahnya. Kalau toh tidak mendapatkan buahnya, ya kita bisa melihat bunganya yang indah. Kemungkinan terakhir kalau misalkan kita tidak mendapatkan buah ataupun tidak bisa melihat bunganya yang indah, kita bisa berlindung di bawahnya itu sob. Dan oke, masuknya Islam ke Indonesia, di sini ada 3 teori besar. Yang pertama adalah teori Gujarat India, bahwa teori ini mengatakan Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua adalah teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Tiga teori Persia. Islam datang di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, dari 3 teori ini kita bisa simpulkan bahwa salah satu metode masuknya Islam ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Walaupun di situ tahunnya beda-beda ya, ada yang mengatakan 7 Masehi dan 13 Masehi. Tapi intinya tetap satu, bahwa salah satu metodenya Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Yang kedua adalah melalui jalur kultural. Jadi penyebaran Islam di Indonesia menggunakan media-media kebudayaan sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo. Kita tahu bahwa peran Islamisasi di Indonesia itu tidak jauh dari peran Wali Songo. Kalau misalkan di Jawa kita berbicara yang kultural adalah Sunan Kalijogo yang dakwahnya itu menggunakan kesenian wayang, mengembangkan wayang kulit.
Kemudian juga Sunan Muria. Setelah Sunan Kalijogo menggunakan wayang, Sunan Muria mengembangkan gamelannya. Kemudian juga sebelum itu ada Sunan Giri yang membuat lagu dan mainan anak-anak seperti lir ilir, kemudian cublak-cublak suang dan lain sebagainya. Dan selanjutnya metodenya setelah masuk Indonesia adalah melalui jalur pendidikan. Kita tahu bahwa pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling tua dan juga strategis dalam pengembangan Islam di Indonesia. Para dai dan mubalik yang menyebarkan Islam di seluruh pelosok Nusantara adalah keluaran pesantren. Juga orang-orang pesantren ini bertugas untuk mengislamkan kerajaan-kerajaan, seperti salah satu santrinya Sunan Giri, beliau namanya Datuk Ribandang yang mengislamkan kerajaan Guatalo dan Kalimantan Timur. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode kekuasaan politik. Penyebaran Islam di Nusantara itu tidak jauh dan tidak terlepas dari dukungan yang kuat daripada sultan atau para raja kerajaan waktu itu. Di Pulau Jawa misalnya Kesultanan Demak merupakan pusat dakwah dan menjadi pelindung perkembangan Islam. Raja pertamanya itu namanya Arya Palembang atau Raden Fatah waktu itu. Dan juga para sultan di seluruh Nusantara itu melakukan komunikasi bahu-membahu, tolong-menolong dalam melindungi dakwah Islam di Nusantara ini. Kemudian keadaan ini menjadi cikal bakal tumbuhnya negara Indonesia di masa mendatang. Selanjutnya metode yang digunakan adalah metode pernikahan. Pernikahan atau perkawinan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan, karena ini kan nanti mempengaruhi orang kerajaan dan nanti itu bisa memudahkan saudagar Arab yang menikah dengan anak bangsawan itu untuk berdakwah di wilayah kekuasaan raja tersebut itu. Kemudian yang terakhir metodenya adalah metode tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran mengandung persamaan pra-Islam yaitu Hamzah Fansuri di Aceh, kemudian Syekh Lemah Abang, atau mungkin teman-teman yang belum pernah mendengar Syekh Lemah Abang itu nama lain dari Syekh Siti Jenar. Dan Sunan Panggung atau Pangeran Panggung ini merupakan salah satu santri atau murid dari Syekh Siti Jenar itu. Oke sob, itu tadi metode dan karakteristik sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Tentu bisa disimpulkan di sini tadi ada jalur perdagangan, pernikahan, tasawuf dan lain sebagainya. Dan ini semoga bisa menambah wawasan Anda semua para pendengar podcast yang budiman. Sampai berjumpa lagi, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka. Sudah lama sekali tidak bertatap muka dari Jawa menuju Sumatera, apalah artinya bahagia bila tak kunjung jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.